Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9 MTSN 14 Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita buka kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi perkembangbiakan, yaitu pada tumbuhan gimnospermae, tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan yang terakhir yaitu akan mempelajari tentang teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang kedua, menjelaskan penerapan teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Sebelumnya, kita mengingat dulu materi yang lalu, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan ini. Sebelumnya kita mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae, di mana perkembangbiakan pada Angiospermae yaitu terbagi menjadi dua, yaitu berkembang biak secara vegetatif dan yang kedua adalah berkembang biak secara generatif. Yang secara vegetatif dibagi lagi, yaitu menjadi yang alami dan yang kedua secara buatan. Yang secara alami tentu tidak ada campur tangan dari manusia ataupun yang lainnya. Yang alami ini yaitu diantaranya ada yang secara rizoma, ada yang secara stolon, dan ada secara umbi lapis, ada yang secara umbi batang, dan secara tunas. Yang buatan, vegetatif buatan, yaitu berkembang biaknya dengan cangkok, yang kedua dengan setek, ketiga dengan merunduk, yang keempat dengan menyambung, dan yang terakhir yaitu secara menempel, dengan cara menempel. Itu perkembangbiakan vegetatif. Jadi pada perkembangan vegetatif tidak melibatkan pembentukan sel kelamin. Yang kedua yaitu perkembangbiakan secara generatif, yaitu perkembangbiakan yang melibatkan pembentukan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi di sini dengan cara pembentukan sel kelamin jantan dan betina. Baik itu secara garis besarnya, dan yang berikutnya kita akan mempelajari perkembangbiakan pada tumbuhan gimnospermae. Tumbuhan gimnospermae yaitu tumbuhan yang memiliki alat reproduksi berupa strobilus. Strobilus ini nanti ada yang jantan, yaitu menghasilkan gamet jantan berupa serbuk sari, sedangkan strobilus betina ini menghasilkan gamet betina. Reproduksi pada gimnospermae diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Serbuk sari dilengkapi dengan sayap sehingga memudahkan gerakannya menuju strobilus betina.
pada bakal biji atau megaspora terdapat struktur liang biji atau yang disebut juga mikrofil dan kantong serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi. Metagenesis tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae, nanti ini ada Strobilus jantan, yang kedua ada jenis Strobilus betina. Nanti ini Strobilus ini akan berubah menjadi Microsporangium. Kalau Strobilus betina akan membentuk Megasporangium. Microsporangium ini akan membentuk sel induk mikrospora. Dan yang Megasporangium nanti akan membentuk sel induk megaspora. Inilah nanti akan terbentuk mikrospora dan berubah menjadi megatofit. Nanti megatofit jantan inilah yang nanti menjadi serbuk sari. Nanti ada pada buluh serbuk sari dan spermatozoid. Jadi ini menghasilkan spermatozoid. Sel induk megaspora membentuk megaspora. Megaspora ini nanti sebagai gametofit betina dan menghasilkan sel telur. Ini spermatozoid dan sel telur inilah nanti akan spermatozoid membuahi sel telur dan terjadilah nanti fertilisasi dan membentuk zigot. Dan zigot ini bersatunya antara spermatozoid dan sel telur ini nanti akan membentuk embrio dan kemudian terbentuklah biji. Nah, ini biji tumbuhan Gymnospermae inilah nanti yang akan menjadi tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae ini diantaranya adalah pinus. Oke, kita lanjutkan. Materi selanjutnya yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif tumbuhan lumut dan tumbuhan paku berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut metagenesis. Jadi pada tumbuhan paku dan lumut, dia berkembang biak secara vegetatif dan juga berkembang biak secara generatif. Nah, fase vegetatif atau fase sporofit ini merupakan tahap awal, merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora. Jadi fase vegetatif ini ketika tumbuhan tersebut membentuk spora. Jadi di daun-daun yang fertil, daun-daun yang subur itu biasanya terdapat bintil-bintil ya yang menghasilkan spora. Nah, pada fase ketika dia menjadi pohon paku ya, pohon paku ini dia sedang menghasilkan spora, yaitu berkembang biak secara vegetatif. Sedangkan ketika fase generatif yaitu fase di mana dia membentuk gamet. Nah, makanya disebut fase gametofit, merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan gamet. Jadi dia nanti ada gamet, membentuk gamet jantan dan gamet betina, bukan spora. Nah, kalau sedang menjadi pohon paku, dia berkembang biaknya dengan pembentukan spora. Berarti ini vegetatif tanpa kawin. Nah, ketika fase sebagai gametofit
ya, fase secara gametofit, dia menghasilkan sel-sel gamet, sehingga ini merupakan fase generatif. Nah, ini pada tumbuhan paku dan lumut ini bergantian. Makanya disebut, ini namanya disebut metagenesis. Oke, kita lanjut. Sekarang metagenesis metagenesis tumbuhan lumut. Pada tumbuhan lumut ini diawali dari spora dulu, ya. Spora ini jatuh, spora yang sudah matang, beterbangan, ya, beterbangan kemana-mana, nanti jatuh di tempat yang media yang memungkinkan untuk tumbuh, maka dia akan tumbuh menjadi protonema. Ini nanti akan berkembang menjadi lumut muda. Ini ada yang nanti ada dua jenis, yaitu gametofit, artinya dia memiliki sel gamet. Jadi nanti ada yang membentuk sel telur kemudian nantinya, dan ada yang membentuk sperma. Ada sel betina, ada tumbuhan betina, dan ada yang jantan. Nah, yang betina menghasilkan sel telur, dan yang jantan yang disebut antheridium menghasilkan sperma. Jadi yang betina yaitu disebut archegonium menghasilkan sel telur, dan antheridium menghasilkan sel sperma atau spermatozoid. Nah, ini nanti sel telur ini dibuahi, ya. Dibuahi oleh spermatozoid, dan nanti terjadi fertilisasi dan terbentuklah menyatu menjadi zigot. Nah, zigot inilah nanti yang tumbuh menjadi lumut. Nah, lumut kecil akhirnya lumut dewasa. Nah, ini fase sedang menjadi lumut dewasa ini, maka ini fasenya merupakan sporopit. Sporopit ini membentuk sporogonium, menghasilkan spora nantinya. Sporangium ini nanti menghasilkan spora. Nah, ketika menjadi spora, menghasilkan spora, ini fase ini dia sedang fase sebagai vegetatif tanpa kawin, yaitu membentuk spora. Kalau fase dia sedang membentuk archegonium dan antheridium atau sel betina dan sel jantan, ada yang disebut archegonium memiliki sel betina, sel telur, antheridium menghasilkan sperma. Ini fase inilah yang disebut fase generatif. Jadi bergiliran. Jadi dalam siklus hidupnya, lumut ini mengalami fase secara kawin dan fase secara tidak kawin, atau fase generatif dan fase generatif secara bergantian. Nah, inilah disebut dengan metagenesis. Baik, kita lanjut. Metagenesis tumbuhan paku homospora. Spora pohon paku yang terbawa angin, melayang-layang di udara, dan terjatuhlah pada tempat yang memungkinkan dia tumbuh. Nah, ketika tumbuh maka dia menjadi protalium. Nah, protalium ini berupa gametofit, di mana dia membentuk antheridium, yaitu dia memproduksi sperma, dan protalium yang disebut dengan archegonium ini menghasilkan ovum. Nah, ovum dibuahi oleh sperma dan membentuk zigot menjadi satu sel, ya, yang disebut dengan zigot, dan zigot itulah nanti yang akan berkembang menjadi pohon paku, tumbuhan paku homospora. Ya, ini tentu ini 2N, ya, keadaannya 2N. Kalau spermatozoid ini N, kalau ovum itu adalah N juga.
bergabung menjadi satu, menjadi 2N, dan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang tambah besar, akhirnya dia akan pada pohon paku ini akan terbentuk sporopil, menghasilkan spora. Sporangiumnya akan membentuk spora, menghasilkan spora. Terus ini membentuk siklus antara perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif, terus bergantian selama hidupnya. Ya, jadi dia bisa melakukan perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif secara bergantian. Ini cara hidup seperti ini, cara berkembang biak seperti inilah yang disebut dengan metagenesis. Kita lanjutkan. Nah, ini metagenesis tumbuhan paku heterospora. Ini mikrospora akan membentuk mikroprotalium, dan nanti mikroprotalium ini akan menjadi antheridium, nanti akan menghasilkan spermatozoid. Dan makrospora, ini mikrospora, kalau ini makrospora, ini akan membentuk makroprotalium dan terbentuklah archegonium. Archegonium inilah nanti akan membentuk ovum. Ini spermatozoid N ini atau haploid, ovum juga dalam haploid. Ketika ovum ini nanti sudah matang, dibuahi oleh spermatozoid, terbentuklah satu sel yang disebut dengan zigot, dan nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan paku heterospora. Ini 2N, keadaannya diploid. Nah, ini nanti tumbuhan paku ini ada yang membentuk mikrospora dan ada yang membentuk makrospora. Terus berkembang menjadi makrosporangium, yang ini membentuk mikrosporangium, yang mikrosporangium akan membentuk mikrospora, dan ini makrosporangium akan menghasilkan makrospora. Nah, spora ini ini bakal menjadi ovum, dan ini bakal menjadi sperma. Nah, baik ya, kita lanjut. Metagenesis tumbuhan paku peralihan. Mikrospora, ini makrospora. Mikrospora membentuk protalium, makrospora juga nantinya akan tumbuh menjadi protalium juga. Mikrospora menjadi protalium. Protalium ini berkembang, yang ini menjadi antheridium, yaitu sel jantan. Kalau ini menjadi archegonium, yaitu yang betina. Jadi ada 2 jenis, jantan dan betina. Yang jantan menghasilkan spermatozoid, yang tentu ini kalau sperma itu dalam haploid N, dan archegonium akan membentuk sel telur, ini juga haploid. Nah, sel telur dibuahi oleh sperma dan menghasilkan zigot yang keadaannya menjadi 2N. Ya. Sel telur ini nanti akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan paku peralihan. Ya, ini tumbuhan paku inilah ini sedang fase vegetatif karena dia menghasilkan spora, ya, sporopit, dalam keadaan menghasilkan sporopit. Nah, sporanya ada yang mikrosporangium, ada yang makrosporangium. Nanti ini akan berkembang menjadi archegonium, kemudian nanti dia penghasil sel telur. Kalau yang ini mikrosporangium nanti akan membentuk antheridium. Dia akan menghasilkan sperma. Terus ini membentuk suatu siklus, ya, menjadi siklus
yang disebut dengan metagenesis. Oke, kita lanjut ya. Yang keempat, kita sudah sampai pada materi yang terakhir pada reproduksi pada tumbuhan itu, yaitu teknologi reproduksi pada tumbuhan. Jadi ada teknologi yang dikembangkan oleh manusia ya untuk kesejahteraan manusia. Manusia membuat teknologi yang bernama hidroponik. Ya, hidro itu air, ya. Hidroponik, ya. Jadi metode budidaya tanaman menggunakan air. Tanaman akan menyerap nutrisi yang terlarut dalam air untuk tumbuhnya. Jadi bukan dari tanah. Jadi ini seperti yang lihat di gambar oleh kalian ya. Di sini air itu disimpan di dalam tabung-tabung, ini paralon ya, dibuatnya dari paralon, dikasih lubang ya. Nanti bibit-bibit itu ditempel di sini ya, simpan spon di sini untuk nempel biji-biji dari sayur-sayuran yang akan dibudidayakan. Jadi disimpan di sini, nanti akan tumbuh, akarnya akan menjuntai ke dalam ke sini, menyentuh air yang di dalamnya sudah disediakan nutrisi yang mencukupinya. Ini yang pertama ya. Yang kedua diantaranya lagi yaitu vertikulur. Ini bedanya adalah maksudnya vertikal ya. Jadi di sini menanamnya pada tempat yang vertikal. Jadi metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat secara vertikal. Ini sama juga dengan hidroponik ya. Hidroponik juga ini bukan pada tanah ya. Jadi ini teknologi yang dibudayakan oleh manusia. Jadi ini bisa bertanam tidak harus mencari tanah yang subur. Ya, tidak usah mencari tanah yang subur ya. Karena nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman ini sudah disediakan di air ya, di air udah dimasukkan di sini segala kebutuhan suasananya, suhunya bisa diatur ya. Biasanya ini di rumah-rumah ada tempat hidroponik ini ya. Ini bertanam dengan jumlah yang banyak, tapi lahannya cukup dengan lahan yang tidak terlalu luas karena bisa ditempatkan secara bertingkat. Ini juga bisa secara bertingkat yang hidroponik ya, hidroponik bertingkat bisa. Ada contoh lain adalah aeroponik, juga ada yang tanamannya digantung saja di udara ya. Jadi di rumah-rumah kaca ya, di situ biji-biji tumbuh-tumbuhan yang akan dibudidayakan tergantung ya. Jadi itu aero. Baik, yang berikutnya adalah kultur jaringan, yaitu proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan untuk ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi. Media yang cocok ya, yang steril. Jadi kultur jaringan adalah teknologi yang dikembangkan oleh manusia untuk memperbanyak tanaman tidak dengan bijinya. Kalau kita menunggu biji itu misalnya pohon jati ya. Pohon jati ingin menjadi dia bisa berbunga kemudian jadi berbiji, itu menunggu waktu yang sangat lama. Nah, manusia itu sekarang membuat teknologi di mana ingin mempunyai bibit tanaman yang banyak itu hanya dengan menggunakan bagian dari tumbuhan. Misalnya diambil dari daerah akar ya, daerah akar, atau bisa dari daunnya. Nanti itu dibikin menjadi satu sel. Nah ini dikembangbiakan, tiap selnya nanti kan banyak itu
ya, ribuan atau mungkin jutaan ya sel yang membentuk daun. Diurai itu menjadi satu sel dan disimpan di media yang cocok sehingga nanti dia akan tumbuh menjadi tumbuhan-tumbuhan baru yang kecil-kecil. Nah, ini kemampuan dari tumbuhan, dari sel tumbuh menjadi tumbuhan, itu yang disebut dengan kemampuan totipotensi dari tumbuhan. Baik ya, ini sangat menguntungkan buat manusia karena bisa menghasilkan bibit tanaman yang jumlahnya sangat banyak ya, tetapi dalam waktu yang tidak lama ya. Jadi dengan menyingkat waktu ya, dan menghasilkan tanaman yang sangat banyak, dan yang paling istimewanya yaitu menghasilkan bibit-bibit tanaman yang persis sama dengan induknya. Kalau kita ingin mendapatkan jati yang bagus, maka kultur jaringannya harus mengambil daun jati atau bagian tubuh dari pohon jati tersebut, yaitu jati yang bibit kualitas unggul. Nanti akan dihasilkanlah bibit tanaman yang unggul. Nah, kalau kita ingin misalnya pohon jeruk yang manis misalnya, maka kultur jaringannya harus digunakan pohon indukan yang bibitnya yang unggul, yang manis, yang besar-besar, yang tahan penyakit, sehingga nanti keturunannya, karena ini kultur jaringan ini termasuk perkembangbiakan secara vegetatif. Ciri khas dari vegetatif yaitu menghasilkan keturunan yang persis sama dengan induknya. Baiklah anak-anak, materi kita sudah selesai ya. Alhamdulillah ya, sudah selesai. Kita akhiri saja pertemuan kita kali ini dengan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.